Selamat sore, Bapak-bapak dan Ibu, teman-teman rekan sahabat IPLBI semuanya. Terima kasih, terutama saya sampaikan kepada Pak Priyo yang menggawangi, Bu Panca dan teman-teman yang mengundang saya untuk mempresentasikan serba sedikit mengenai arsitektur Simalungun pada kesempatan hari ini. Judulnya memang agak menggetarkan, yaitu dari antar pulau ke pulau. Memang semangatnya adalah menunjukkan bahwa Nusantara ini ternyata tidak dipisahkan oleh laut, tapi laut itu justru menyatukan antar pulau. Nah, tesisnya adalah beberapa arsitektur pulau-pulau itu sebenarnya mempunyai beberapa kesamaan dan sebagainya. Tapi mengingat waktunya barangkali juga tidak akan cukup, saya mencoba untuk merangkai sedikit, tapi pada kesempatan kali ini justru saya akan membahas mengenalkan dahulu tentang Lopo Rumah Bolon di Simalungun. Bagian dari yang menjadi perhatian saya di Sumatera Utara selain dari Rumah Bolon di Toba, Jabu Bolon, kemudian di Karo, Siwaluh Jabu, dan ini adalah seri terakhir dari Simalungun Rumah Bolon. Nah, senang sekali bahwa IPLBI menyelenggarakan acara seperti ini, sebagaimana namanya adalah teras, maka saya mencoba untuk tidak terlalu serius sekali atau ingin bersuasana santai saja untuk mencermati bahwa keindahan, keunikan dari arsitektur yang ada di Sumatera, ini terutama di Sumatera Utara, yang bahkan pada zaman dahulu itu teman-teman dari India atau dari Eropa menyebutnya sebagai Swarna Dwipa. Ada yang menyebut Swarna Bumi, tapi Swarna Bumi kemudian diklaim oleh teman-teman dari Thailand menjadi airport di Bangkok sana, menjadi airport Swarna Bumi. Tapi Swarna Dwipa tetap menggema sampai sekarang. Mungkin Pak Ari dari Unsri sangat paham mengenai Sriwijaya, di mana lekat sekali kata Swarna Dwipa, pulau emas, sebagai pengganti atau padanan dari kata Sumatera. Teman-teman dari India bahkan menyebut negara India setelah Gangga, after Gangga. Wah, suatu pujian yang luar biasa dan menunjukkan juga suatu ada arahan tentang barangkali, ini masih dalam tanda kutip, adanya hubungan interaksi India belakang dan Sumatera. Baik, itu pengantar saya. Ini nanti saya akan serba sedikit saja, mudah-mudahan ada diskusi yang cukup panjang untuk ini. Ini adalah lokasinya Nagari Purba. Disebut di kabupaten, namanya Kabupaten Simalungun. Ya, Simalungun itu berada di tepian Danau Toba, kira-kira 4 jam, 5 jam dari kota Medan. Jadi letaknya dekat dengan Tanah Karo. Ya, dengan Tanah Karo. Jadi Tanah Karo adalah daerah dataran tinggi dan sekarang sedang populer dengan letusan Gunung Sinabung. Berdekatan sekali. Akan tetapi arah dari Simalungun ini sendiri sebenarnya agak lebih ke timur menuju ke Pematang Siantar. Nah, Simalungun ini di Pematang Siantar adalah lekat sekali kotanya. Kemudian antara Karo dengan Siantar muncul kemudian daerah Danau Toba atau Parapat dan Toba Samosir. Ini adalah 3 kabupaten yang sebenarnya mempunyai aras atau mempunyai level arsitektur yang hampir berdekatan. Ini adalah serba sedikit, yang ini sudah saya ulang di beberapa webinar. Bentuk bangunan di sekitar Danau Toba, sebelah kiri Karo, Pak Barat, Dairi, Umbang Hasundutan, untuk kemudian masuk Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, dan Simalungun. Bapak Ibu boleh melihat di peta sebelah kanan, ya di tengah itu ini Kabupaten Simalungun. Dan bentuk arsitekturnya seperti ini. Saya mencoba mengelompokkan sedikit, cocok-cocokkan saja, ternyata ada kesamaan sedikit antara Karo, Dairi, Pak Barat, dan
sedikit di Samosir. Ya, dan Simalungun ini saya beri warna hijau. Ya, ada beberapa kesamaan ras, tapi yang daerah selatan, Humbangan Sundutan, Tapanuli Utara, Toba Samosir mempunyai bentuk yang berbeda. Ya, biarpun mereka sama-sama berada di tepian Danau Toba. Jadi hari ini saya menggenapkan, setelah kita membahas Toba, membahas Karo, saya menggenapkan membahas Simalungun. Baik, ini saya ambil dari Nederland. Ya, filenya ada di sana. Arsitektur Simalungun di Pematang Siantar. Istana Rumah Bolon Raja Siantar. 1919. Jadi memang beberapa rumah adat yang ada sekarang, rumah tradisional itu eranya itu di sekitar 1920-an. Ya, ini Istana Rumah Bolon. Nah, bentuk atapnya demikian, masih agak terasa seperti karo, ya, akan tetapi mempunyai bentuk dua ya. Kalau saya lihat yang sebelah belakang ini ada bentuk rumah Toba, yang sebelah depan adalah karo. Wah, apakah ini penelitian lanjutannya boleh mendefinisikan ini sebagai hibrida arsitektur? Nah, ini menjadi ajang yang menarik untuk diteliti. Kemudian itu tadi adalah istana yang sebelumnya. Yang sekarang adalah rumah. Ya, rumah-rumahnya bukan istana. Seperti ini bentuknya. Kurung manik. Ya, ini sangat karo ya, style karo. Di karo namanya kurung manik. Nah, di sini jadi urung manik, ya. Yang di depan adalah lumbung. Ada lumbung. Ya. Dan ini menimbulkan interpretasi karena beberapa lumbung di daerah Samosir juga sedemikian. Ya, ada kekerabatan. Selanjutnya di arsitektur Simalungun Pematang Siantar. Ini juga jenis yang lain lagi, namanya rumah pinar musuh. Ya. Dan ini masih dibawa nanti di dalam penjelasan saya di Istana Rumah Bolon yang akan saya bentang pada sore hari ini. Arsitektur Simalungun mengenal sedikit di tahun 1919. Nah, ini adalah pokok bahasan saya pada sore hari ini mengenai arsitektur Simalungun di Pematang Purba. Ini famous, terkenal sekali sebagai Museum Simalungun, dan ini adalah istana Raja Tuan Rahalim. Tahunnya sekitar 1904, 1921. Beliau punya 20 orang istri. Ya. Jadi barangkali tidak akan ada sumur jodoh gitu ya. Karena dia sendiri sudah kelebihan, barangkali bukan kelebihan ya, berlebih lah. 24 orang istri. Tinggal di rumah Bolon, seorang puang Bolon, permaisuri dengan 11 orang nasi puang. Nasi puang ini selirnya, kira-kira begitu. Ya, 12 lainnya tinggal di kampung-kampung di daerah kerajaannya. Di bawah ini ada gambar yang sekarang masih ada di sana, ini gambaran dari masyarakat setempat sekarang, bahwa ini Tuan Rahalim ini asal-usulnya adalah penembak burung di sumpit gitu ya, sumpit burung. Nah, jadi saya melihat nanti apakah ada korelasinya kepada bentukan atau kepada ekspresi dari rumah ini kepada profesinya yang sebagai pencari burung. Sampai sekarang belum terlacak mencari burung untuk dijual atau mencari burung untuk dimakan. Nah, ini jadi masih belum ketemu dengan benar. Baik, kita perhatikan besar ya, gigantik sekali. Di depan ada teras, 2 teras, ada pintu masuk. Ini dari pintu masuk dari depan, kemudian ada bagian sepertinya depan dan bagian belakang, seperti kepala dan ada ekor belakang, ya, ada badannya. Di depan namanya lopo, di belakang rumah Bolon. Nah, itu makanya saya tadi membuat jadi lopo,
rumah bolon. Ya, rumah besar dan lopo. Suatu fungsi yang sebenarnya cukup berbeda antara lopo dan rumah bolon. Rumah bolon sebagai tempat simpanan para istri tadi, permaisuri dan para istri, loponya adalah milik rajanya yang untuk kegiatan-kegiatan pemerintahan maupun kegiatan kesehariannya. Beda sekali dengan arsitektur karo ataupun toba, di mana pekerjaan-pekerjaannya di toba dan karo itu berada di luar, kebanyakan begitu, tapi karena ini istana, sebagian paruh waktunya berada di dalam. Jadi tesisnya adalah ada sedikit ukiran-ukiran yang percantian persolean di dalam ruangan loponya. Demikian juga di dalam rumah bolonnya itu ada sedikit lebih, ada ukiran, ada percantikan, ya dibandingkan kalau dengan toba dan karo. Ini kompleks Istana Raja Purba. Ya, ada 10 jenis bangunan di sana. Nomor 1 rumah bolon nih yang besar, di sebelah kanan atas. Ini rumah bolonnya, kemudian ada patangan raja. Nomor 2 kita ke kiri, ya di tengah itu ada patangan raja. Jambur. Nah, ini nanti masing-masing akan coba saya jelaskan fungsi maupun apa-apa keunikan di sana. Balai bolon, losung, ya, namanya losung, tempat menumbuk padi. Kemudian ada jabu jungga, balai butu, tugu, dan kuburan. Ini adalah typically dari bangunan yang ada di kompleks Istana Raja Purba. Senyatanya dulu ada 21 bangunan, tapi yang tersisa sampai sekarang adalah hanya 9 ya. Karena kuburannya juga sudah tidak ada, diganti dengan kuburan modern. Baik, tugu juga tidak ada, ini karena tugunya baru ini ya. Lopo rumah bolon. Ini dari sisi kanan, ini dari sisi kiri. Saya berterima kasih ini dibantu oleh peneliti senior IPLBI, Pak Priyo Pratikno dan Ibu Maria Hidayatun ketika membuat sedikit penelitian di sana membahas mengenai lopo dan rumah bolon ini. Banyak sekali yang kita bahas di sana mengenai bangunan ini, mungkin muncul beberapa tulisan-tulisan. Yang saya pentingkan di sini adalah fondasi atau lower structure ya, bagian bawahnya, di mana keunikannya adalah tumpukan balok-balok kayu yang besar. Ini Bapak dan Ibu dapat lihat skalanya ya. Skala Pak Priyo di sana dengan skala dari balok-baloknya ditumpuk, walaupun di bawahnya masih ada umpak, ya ada umpak batunya itu, tapi tumpuan balok ini menjadi demikian menarik untuk lopo, ya panjang besar, dan kalau kita lihat sudah ada pengikisan atau sudah ada ukiran, yaitu tidak dibiarkan begitu saja. Biarpun ini menggunakan alat barangkali sederhana, akan tetapi sudah menunjukkan ada teknologi yang tidak membuat gelondongan itu apa adanya, akan tetapi sudah mulai dikikis-kikis gitu ya. Ada kikisan yang bagus. Nah, di atasnya juga sudah papan dengan bentuk persegi yang boleh juga diartikan ini teknologinya sudah lumayan maju. Pertanyaannya, apakah yang di atas ini sejaman ya dengan yang bawah? Nah, ini juga menjadi pertanyaan karena teknologi biasanya kan seturut waktu. Baik, yang di sebelah kanan itu tempat kuda, namanya jambur, yang di belakangnya Bu Maria itu jambur, ya tempat menerima tamu. Juga tempat menyimpan kuda tunggangan. Ya. Di bawahnya ini fondasinya dapat kelihatan, ini juga balok yang ditidurkan. Baik, ini bagian belakangnya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat yang di depan itu
pondasinya atau bagian bawah, struktur bawahnya itu adalah balok-balok yang ditidurkan, tapi bagian belakang rumah bolon ini tidak. Dia adalah tiang-tiang tegak. Ya, tiang tegak. Berbagai spekulasi muncul di sini berkaitan dengan ke-12 istri, ya. 12 istri yang ditempatkan di bangunan ini. Bagi saya ini menarik dan cerdik, ya. Dengan tiang-tiang seperti ini, kalau rajanya itu pengen nambah istri, itu mudah. Saya menganggap ini cikal bakal rumah tumbuh ini. Ya. Kalau dia nambah istri, 2 lagi, 4 lagi, itu menambah jajarannya ke belakang sana itu kan mudah dibanding kalau dia pakai fondasi yang dibalok tidur gitu ya. Ini tafsir saya. Sementara yang depannya kan state ya, artinya firm berada di situ rumah rajanya. Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kanan atas itu bagaimana strukturnya, bagaimana konstruksinya dia disangga, kemudian ada balok-balok, dan ini sama seperti karo stylenya, ada tekang. Kalau Pak Kusmar tadi ada di sini, barangkali bisa membuat sandingan yang baik nanti dengan mana ya, Janggadolo ya, rumah Jabu di Janggadolo. Nah, cerita yang lainnya ini sedikit tidak arsitektural barangkali, tapi menyenangkan untuk didengar adalah bahwa ukiran-ukiran yang di bawah itu menandai asal dari istrinya. Jadi kalau asalnya dari Aceh, dari sekitarnya kan sebelahnya itu sudah masuk ke daerah Aceh, kemudian masuk ke Dairi dan lain-lain itu, jenis ukirnya itu dilambangkan di tiang-tiang ini. Tapi saya belum meneliti lebih lanjut, ini cerita dari masyarakat setempat. Suatu stempel atau saya anggap ini sebagai KTP gitu ya, KTP istri, sebagai legalisasi bahwa oh ini daerah tanda kutip taklukan atau daerah wilayah kekuasaan saya, atau sebagai penanda jati diri dari para istri yang ada di sana. Penghormatan bagi para istrinya bahwa Anda di sini dan saya membuat hiasan ukir yang indah, ya, bagian dari keindahan yang saya punya di sini dan saya simpan di rumah bolon ini. Baik. Ini maaf, ini saya harus memblurkan beliau supaya tidak salah fokus. Ini Pak Priyo, terima kasih Pak Priyo. Saya menunjukkan di sini mengenai dilatasi. Dilatasi antara balok yang ditumpuk dengan tiang. Ini bagian bawah ya, bagian bawah dari bangunan. Ya, sistem dilatasi. Sudah ketemu waktu itu ya, kita bilang bahwa itu teknologi zaman sekarang dilatasi. Enggak, zaman dulu ternyata juga cukup arif ya untuk membuat dilatasi. Ya, dilatasinya. Memang menjadi pertanyaan bahwa ini yang petak ini tahunnya bersamaan tidak dengan yang bulat ini, karena yang di sebelah kiri sebenarnya sudah masih bulat semua ya, masih kayu bulat semua, menunjukkan teknologi yang lebih tua dibanding yang sebelah kanan. Ya, ini persoalan nanti pada arkeologi time, waktu-waktu arkeologisnya. Ya mengapa? Tapi kita sesi belajar saja dari sini mengenai teknik-teknik dilatasi yang menawan, gitu ya, yang cukup baik untuk bangunan ini. Abaikan yang bawah, yaitu bawah itu plester itu sudah zaman sekarang. Lantai yang semen ini sudah zaman sekarang. Ini terima kasih sekali lagi Pak Priyo, ini mau saya suruh menjadi skala ya, skala bagi gigantisme dari rumah bolon ini. Dapat Bapak Ibu bayangkan tingginya ya, tingginya rumah bolon ini. Saya sih kalau melihat ini sebagai harem itu apa ya? Tempat simpan para istri gitu ya kalau di Arab sana. Sistem keamanan ya, ketinggiannya perlu supaya tidak dipanjat, tidak setiap orang boleh masuk, dan bagian belakangnya tempat para istri itu
tidak punya tangga. Ya, tidak punya tangga, tapi dia punya semacam pintu berjendela seperti itu, tapi tertutup. Ya, digunakan untuk, saya menganggapnya emergency exit gitu ya. Jadi pintu darurat, pintu kebakaran atau yang sekarang lazimnya disebut pintu darurat. Bapak Ibu boleh lihat di sebelah kiri ini tutupan dari sunduk. Sunduk itu apa sih? Pengaku yang di atasnya gitu ya, ditutup dengan suatu akhiran yang dipikirkan dengan cermat. Ya, suatu akhiran. Ini ya, bunga-bunga seperti ini menunjukkan bagian-bagian dari sebelah kiri ya, mudah-mudahan kursornya kelihatan. Bagian sebelah kiri ini selalu ada sunduk-sunduk seperti ini menunjukkan ini konstruksi yang rawan. Jadi goyangnya itu berada di sini yang ditandai oleh ini. Jadi saya berpikir ini tidak hanya sekedar hiasan saja, tapi mereka membuatnya semacam blueprint gitu bahwa bahaya loh di daerah sini. Aware loh, kalian ini bahaya daerah sini, daerah yang harus sering dilihat-lihat, atau dibuat cantik begini supaya ini dilihat dan diperbaiki. Dan waktu memperbaiki tentu melihat kepada yang di atasnya. Jadi ini adalah sistem perawatan maksud saya. Ya, sistem penanda bahwa bagian inilah yang harus sering dilihat-lihat. Ini. Baik, kalau Bapak Ibu lihat ini di Sangga ya, ini sudah sangat tua, ini sudah Sangga baja karena ini sudah lapuk sekarang. Ya, sudah lapuk. Ini kalau Ibu panca dengan perapiannya pasti nanti iya karena tidak ada perapian di sana maka tidak ada pengasapan dan sebagainya. Itu satu ranah penelitian yang bagus sekali. Tapi kenyataan sampai sekarang ya, ini sebelah kanan juga ini, sebelah kiri mengkhawatirkan. Nah, ini tadi Bapak dan Ibu mengenai bagian yang harus diperhatikan karena memang merupakan dilatasi atau bagian yang terpisah. Bagian yang paling rawan dan kalaupun ada goyang, gempa dan sebagainya, bagian inilah yang harus sering ditengok-tengok. Baik, bagaimana ini pintu masuk? Ya, ini pintu masuk. Pintu masuknya seperti ini, tangga dan kemudian ada untuk mengintip ya, mengintip. Kata mengintip dari dalam ini rupanya sering atau banyak tertampilkan di dalam bangunan-bangunan di Rumah Bolon ini. Ini ya ornamen ini bolong ya, berlubang begitu, berlubang begini. Kalau tanya ini memang untuk mengintip, kita nggak tahu ini maksud mengintip ini apa ada musuh, ada ketakutan dan sebagainya, tapi itu ranah antropologis. Ekspresi ini adalah ekspresi untuk juga seperti mengintip, tapi lebih kepada seperti sangkar burung gitu ya, jeruji-jeruji. Ini di depan ada teras tempat raja, ya, juga tempat punggawa-punggawanya untuk melihat sekelilingnya, semacam teras seperti itu, ya, ada dua atas bawah, ya, dipakai memang untuk kegiatan sehari-hari, kegiatan-kegiatan rutin. Baik, ini mungkin yang paling dinanti sebagai bagian yang sering diceritakan untuk Rumah Bolon ini. 12 istri, ya, dan ini keterangannya 1 sampai 12 ini istri pemimpin dan 1 permaisuri ditempatkan di nomor 9 sebelah kiri, nomor 2 dekat dengan tempat raja. Ini adalah loponya, lopo, ya, ini terasnya tadi. Kemudian nomor 1 ini tempat istri raja pemasak makanan tamu. Jadi ini adalah ruang publiknya ya, katakan begitu, ruang tamu, raja menerima tamu di sini. Ini ada kalau membuat kopi atau apa di situ, kopi ya, pokoknya makanan gitu. Saya nggak tahu apa di sana ada kopi atau tidak, tapi makanan untuk tamu itu di sini. Kemudian ini dapurnya raja, dan beliau hanya percaya kepada 1 puang perdahanan, ya, untuk memasak nasi raja atau puang pusun. Nah, 3, 4, 5, 6, 8, 9 adalah para istri, ya, dengan rupanya punya tugas.
punya tugas masing-masing. Saya nggak tahu, karena ada tugas maka harus ada istri, atau ada istri dulu baru ada tugasnya. Ya. Tapi ini kelihatannya istri raja penjaga anak, kesurupan, masuk ke rumah baru, ya, kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah ritual publik gitu. Ya. Sampai yang nomor 12 adalah istri pemimpin perladangan. Nah, ini di kiri atas Bapak dan Ibu lihat, ini ada persolehan yang bagus sekali di atas dari Lopo tadi. Di Lopo masing-masing punya dapur. Dapurnya dua-dua mengingatkan kita pada Siwaluh Jabu, arsitektur Karo. Ya. Bu Emma masih ada? Bu Emma? Masih Pak, saya lagi takjub ini ya. Baca chatnya Pak Kusmar tadi Pak. Iya. Baik. Ingatkan saya, mana tahu suara saya hilang gitu ya. Sebentar. Ini tidak terdengar jelas. Ya, belum habis ceritanya. Ini para-para masih sama, para-para dipakai untuk sebenarnya pemberat bagi, ini kalau di Karo namanya tekang ya. Pemberat dari tekang di atas, dan di atas ini punya lumbung ya, lumbung pribadi dari masing-masing istri ini di atasnya. Terus kemudian di atasnya ada sesaji. Ya, jadi ini hampir tipikal untuk rumah-rumah Karo dan Toba. Di bawah ini namanya talaga, tempat berjalan dan tempat membuang segala kotoran yang ada di situ. Dan ini ada tempat duduk. Ya, saya nggak bisa membayangkan kalau sekarang kita punya 12 istri gitu, apakah bisa serukun ini gitu ya, satu rumah gitu. Kabarnya yang paling tua itu agak jauh dari tempat raja 14 ini. Jadi istri muda itu nomor 3, istri raja penjaga anak. Saya nggak tahu, mungkin istri raja pembuat anak atau penjaga anak. Tapi cerita dari masyarakat setempat bahwa istrinya itu tingkat istri muda dan istri tuanya itu mulai dari 38 ini mulai muda sampai ke bagian yang sana. Tapi untuk permaisuri tetap nomor 2, nomor 9 ini ya, ditempati oleh Wang Bolon. Baik. Saya punya apa lagi? Ini bagian dalamnya. Ini tadi ya, Bapak dan Ibu, susunannya. Yang kiri bawah apa ini? Nah, ini adalah kamar mesra. Ya, bilik mesra. Jadi kalau raja tidak mesra, dia panggil seorang, cara memanggilnya pakai sirih ya, pakai sirih, dan bilang nih sama yang mengantar begitu, raja mau makan sirih denganmu, ya, datang. Ini bilik mesranya berada di sini, dan di bawahnya itu ada bilik lagi. Ini bilik tempat penjaga, ya, penjaga yang dia kabarnya sudah dikebiri, ya. Jadi raja untuk menjaga ketika raja sedang bermesraan, dia menjaga di bawahnya. Ya, memang protektif sekali gitu ya sistem ini. Di atas ini ada dapur, ya, ada dapur para-para. Nah, Bapak dan Ibu boleh lihat di sini ada sebelah kiri, saya ambil dari Martin Koppert nih, tiang utamanya, struktur utamanya untuk Lopo, satu tiang tegak di tengah. Ya, ini, ya. Ini baik di Balai Bolon maupun di Lopo tadi, itu ada satu tiang utama saja, sementara tiang yang lainnya ada di pinggir-pinggir. Ini sistem konstruksinya. Ya, bukan sistem konstruksi kuda-kuda, akan tapi tiang yang sampai ke atas. Dan yang tiang sampai ke atas ini hanya satu, khusus untuk Lopo. Saya balik dulu barangkali ya, betul. Kalau yang di Rumah Bolon, ya tiangnya di pinggir semua ya. Di atas tekang ini baru naik ke atas begitu. Tiang utamanya naik ke atas ini. Kursor saya kelihatan ya. Ini di sini, di atas tekang ini.
Kelihatan, Pak. Ya, tapi Kelihatan. di Lopo itu satu tiang utama begini dan hampir sama seperti ini. Ya, tapi ini yang di Balai Bolon. Apa Balai Bolon itu tempat harungguan, tempat musyawarah. Ini kedua. Ini apa bangunan kedua. Menarik sekali, satu tiang untuk bangunan seperti itu. Tiang tunggal. Ya. Nah, indikasinya bahwa ada tiang yang satu hanya menyangga, yang tepi-tepi itu adalah tiang yang menyangga lantai. Tiang yang ke atas itu muncul dari lantai, tegak ke atas menyangga empyak, kata Pak Kusmar tadi. Hanya disunduk oleh 4 tiang ini. Ya. Nah, di atas ada namanya bukulun. Bukulan. Nah, kalau di Pak Kusmar tadi menyebut bukulan. Ini bukulun. Ya, di atas. Jadi ini tiang manggar. Baik. Sebentar, mungkin ada yang kelewatan, tidak ada. Ini sudah ada. Ini raja, ini dapur tadi ya, dapur tempat masak nasi raja. Baik. Ini Balai Bolon. Balai Bolon ini adalah bangunan kedua terbesar di sana, dan ini adalah tempat untuk pengadilan, harungguan, tempat bermusyawarah. Ya. Di tengah ada tiang, ini Pak Susilo Kusdiwango sangat interest sekali dengan ini, karena ini adalah terdapat mantra atau penanda titi mongso begitu ya, iklim dan sebagainya ya, kalau Jawa namanya primbon apa begitu ya, ada di sini. Ini belum diteliti dengan baik dan Pak Susilo sudah melihat, barangkali nanti bisa kita teliti kembali mengenai ini. Kabarnya kalau ada penjahat atau orang jahat atau pencuri dan sebagainya, dia mencuri, dia carinya dari sini. Ini ada muka-muka begini nih, 4 mata angin, 4 dewa mereka yang menunjukkan kiblat, kiblat ya apa ya, arah mata angin atau arah yang mereka percayai. Dan dihitung dengan ini bisa ketangkap itu malingnya itu. Oh, kalau tanggal sekian, apa hari sekian, bulan sekian dan sebagainya, ini malingnya lari ke sana dan sebagainya. Nah, pengadilannya bagaimana? Menunjukkan bahwa dia itu memang jahat atau tidak, atau terdakwa atau tidak. Itu orangnya disuruh menjilat tiang itu. Ini ada bagian jilatnya gitu di sini. Kalau lengket, kata mereka ya, lengket itu kan terjemahnya bisa macam-macam gitu ya. Berarti memang bersalah. Ya, kalau dia menjilat tidak ada efek apa-apa, artinya dia diadili kembali. Ini sistem peradilan seperti itu. Cerita yang menarik ini dan harus memperoleh tafsir arsitektural yang lebih bernas lagi. Di bawahnya ini adalah sistem konstruksinya untuk lower structure-nya yang balok ditumpuk tadi ya, balok ditumpuk rapi sekali. Ini dari bagian belakang sebelah kiri bawah, bagian belakangnya ya. Baik. Saya lanjut, ini ada balai butu ya, ekspresi dari jaring-jaring tempat orang mengintip. Memang ini tempat para penjaga. Letaknya di depan istana tadi, tempat para penjaga, ya, dan para panglima kalau sedang kerja, begitu berada di sini. Kosong saja di dalam, ya, tempat berteduh saja. Strukturnya, pondasinya apa, bagian bawah strukturnya masih sama. Yang ini rumah losung, rumah losung. Ya, ini digunakan oleh para istri juga para perempuan yang ada di sana untuk menumbuk padi. Jadi kalau tadi bahwa mata pencariannya ada para utop-utop menembak burung, tapi ternyata ada padi, ada losung yang menunjukkan bahwa mereka juga bertani, bersawah. Nah, lagi-lagi ditunjukkan dengan struktur tiang tunggal. Ini, ya, untuk menopang dari atap yang segini gede. Di pinggirnya ini bukan pada balok atau ring baloknya gitu ya, ke zaman sekarang ring baloknya. Kemudian yang di tengah menopang bukulan. Nah, kalau cerita ornamen lain lagi nanti tentang ornamentasinya. Ini adalah tempat publik untuk lesung, menumbuk padi.
Ini yang baru saja terbakar, Bapak dan Ibu, tempat tinggal Panglima Kerajaan. Ya, ekspresinya seperti ini, tidak ada hias ukir di bagian atap di sini dan tidak ada dapur di sini. Ya, barangkali ini adalah tempat menyimpan harta dari Panglima Kerajaan. Ini dalam kondisi terbakar dan sudah direhab lagi. Ada patangan raja, ada patangan ruang Puan Bolon. Ini adalah tempat untuk raja leyeh-leyeh. Nah, ini yang di tengah ini teman-teman ya. Seperti inilah barangkali rajanya itu leyeh-leyeh itu apa ya? Bersantai gitu ya. Ini teman-teman dari IPLBI kemarin yang berkesempatan untuk melihat di sana pada temu ilmiah 2019. Terima kasih. Ya, menunjukkan skalanya juga menunjukkan beginilah sikap leyeh-leyehnya dari raja untuk melihat sekeliling. Ini tempat mercy atau tempat kendaraannya gitu ya. Kuda-kudanya ada di sini, kuda ada di sini, dan ini tempat tinggal tamu, guest house begitu. Di depannya itu ada patangan Puan Bolon yaitu permaisurinya. Jadi permaisurinya di sini. Ya, sangat protektif sekali. Kalau untuk permaisurinya ini ada pagernya gitu ya supaya tidak jatuh, tapi kalau untuk raja dibiarin terbuka begini gitu ya. Ini kalau Bapak Ibu lihat di bawahnya. Koyok petarangan. Maaf saya pakai bahasa Jawa. Patangan saya teringat pada petarangan. Petarangan itu tempat burung itu menclok gitu loh. Ekspresinya kok kayak gitu ya. Koyok kandang burung dara gitu kan, kita kalau lihat unik sekali. Itu adalah tafsir-tafsir dari patangan raja dan patangan Puang Bolon. Cuma ada dua. Puang Bolon itu adalah permaisuri dan ini untuk rajanya. Nah, ini sebenarnya ada nostalgia saya dengan teman-teman ya, teman-teman IPLBI ketika temu ilmiah ini dari UPN, dari UNSU ya teman-teman. Ini Jambur ya, tempat kuda dan tempat guest house. Kalau tamu bermalam menginap di sini. Ini guest house-nya. Ada teras, selalu ada teras. Ya, ini menunjukkan bahwa iklim tropisnya itu dinikmati sekali gitu ya. Tidak harus berada di dalam terus begitu, tapi ini punya teras-teras yang apik, yang rapih gitu ya untuk penikmatan dari. Ini kondisinya agak tinggi, agak di daerah pegunungan, sejuk ya, sejuk di sana. Istana ini tidak punya pagar, pagarnya adalah bambu-bambu seperti ini, bambu duri, dan letaknya berada di pegunungan, langsung belakang ini langsung jurang. Ya, itu cukup aman sebenarnya tanpa pagar. Baik, barangkali ini sekilas bahasan kita pada sore hari ini. Terima kasih di akhir minggu yang bahagia ini. Terima kasih Bapak Priyo Pratikno, Ibu Maria Hidayatun yang inspiratif sekali membahas ini, dan saya yakin kalau ada teman-teman yang mau berangkat ke sana nanti, mari welcome sekali untuk mengantar ke sana dan kita membahas lebih lanjut Asteria Nusantara. Ini kekayaan dari Swarnadwipa khususnya di Simalungun. Terima kasih. Ada satu lagi ini sekedar kok teringat saya ya, ini Pak Arman ini dengan tim UHO-nya itu saya cari-cari tadi kok ada ya sedikit kesamaan mengenai ya model bawahnya ini tumpuk-tumpuk ini dengan logo Sulawesi Tengah. Model tiang-tiang tingginya ini dengan SAO loh guys. Wah, ini pasti menimbulkan spekulasi, menimbulkan hoax juga. Apalah hubungannya antara Sulawesi dengan ini barangkali Pak Musin dan teman-teman, Ibu Profesor Wasilah dan teman-teman dari Sulawesi boleh bekerja sama nanti di PLBI untuk mendekatkan ini ada kesamaan apa ini sebenarnya Simalungun dengan logo maupun di SAO Bulugai. Terima kasih telah memberikan paparan saya. Mohon maaf kalau ada yang salah mengenai pengucapan tadi logo dan sebagainya. Tapi menarik sekali untuk Asteria Nusantara dan selamat sore